Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Intelektual TV, Kreativitas Tanpa Batas. Perkenalkan, nama saya Nini Anissa, mahasiswi dari Universitas Al-Khairiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perempuan beropini, tempatnya para perempuan bersuara dan bernarasi. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Wakil DPRD Kota Cilegon yang sangat cantik. Siapa lagi kalau bukan Ibu Yun. Selamat sore Ibu. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih siang deh. Oh iya, karena cuaca yang mendukung, mendung juga, jadi serasa udah sore ya Bu. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun di tengah-tengah pandemi yang semakin meningkat ya Bu. Betul. Terus daya tahan tubuh seperti apa Bu untuk kita nih agar tidak terserang penyakit gitu Bu? Yang pertama, mindsetnya harus merasa sehat. Oke Bu. Yang kedua, positive thinking. Positive thinking. Yang ketiga, jangan lupa makan yang cukup. Oke. Dan jangan lupa vitamin ya Bu, itu yang paling penting teman-teman. Dan yang keempat, jangan lupa bahagia. Oh, itu yang paling utama. Nah Bu, pada sore ini kita akan membahas mengenai peran perempuan dalam perspektif kemajuan Kota Cilegon Bu. Oke. Jadi berbicara tentang perempuan, tidak sedikit kajian yang mengungkapkan bahwa perempuan itu makhluk sosial yang lemah Bu. Kata siapa ya? Karena banyak kajian yang pernah Nini pelajari dari berbagai berita itu, perempuan itu hanya makhluk yang lemah, yang artinya mampu mengurusi rumah tangga saja Bu. Itu tentu saja tidak benar ya kawan-kawan. Jadi menurut Ibu gimana Bu? Memang kalau ngelihat cara pandang sebagian besar masyarakat kita, terutama para perempuan, merasa bahwa tugasnya di rumah aja, beresin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, udah selesai. Iya. Tapi ternyata di balik itu semua sebenarnya ada banyak potensi yang dipunya oleh setiap perempuan. Pastinya ya Bu ya. Nah, sekarang yang harus jadi penekanan atau fokus kita bersama adalah apa sih sebenarnya potensi dari perempuan itu? Nah, itu yang harus digali. Iya, sebagai penunjang juga ya Bu ya? Ya, betul. Nah, jadi kita nih sebagai perempuan-perempuan yang zaman era seperti sekarang ini Bu ya, khususnya Nini sebagai mahasiswi ya Bu. Jadi gimana sih untuk bisa menghadapi tantangan dunia luar gitu Bu, biar bisa ikut serta andil dalam kemajuan Kota Cilegon sendiri Bu? Kalau sebagai mahasiswi, yang pertama kuliahnya yang rajin. Oke. Jangan lupa nilainya yang bagus. Oh, iya Bu. Siap. IPK-nya jangan lupa ya. Harus tinggi juga Bu. Oh iya dong, kan harus kita punya perbedaan sama yang lain. Kita punya keunggulan sama yang lain. Kita aktif, kita juga kritis, tapi kita juga cerdas gitu. Jadi jangan mau tertinggal dengan kaum laki-laki ya Bu ya. Oh iya. Karena zaman sekarang juga perempuan sudah banyak yang di berbagai politik ya Bu ya. Ya. Seperti Ibu sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi gimana Bu, siapa tahu Nining juga nanti insya Allah beberapa tahun ke depan gitu ingin mencalonkan diri sebagai anggota partai politik gitu Bu. Gimana langkah-langkah? Anggota partai politik apa anggota DPRD? Politik aja dulu Bu. Politik dulu. Bertahap dulu ya. Jadi gimana Bu? Tahapan langkah-langkahnya gitu. Yang pertama kalau misalkan kita pengen gabung atau masuk di dunia politik sebenarnya simpel aja. Yang penting kita mau memang membuka diri, membuka wawasan bahwa kita ingin bergabung dalam aktivitas politik. Karena aktivitas politik itu sebenarnya terkait dengan kegiatan yang selalu beririsan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kalau bicara tentang politik di pemerintahan, maka kita bicara bagaimana sebenarnya terkait dengan strategi pengambilan keputusan dalam pemerintahan itu, yang pastinya di dalamnya ada komunikasi dengan banyak pihak. Nah, kita tuh harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak, semua elemen, dengan partai politik yang lain, dengan stakeholder yang ada, sehingga kita bisa menjadi bagian yang memang betul-betul mempunyai konsep masuk ke dunia politik untuk bisa terlibat aktif dalam proses pembangunan di Kota Cilegon. Oke gitu ya, jadi teman-teman kita harus memiliki banyak wawasan ya Bu ya, untuk bisa meningkatkan daya saing kita gitu. Betul. Untuk bisa masuk dalam dunia politik gitu. Cerdas. Nah jadi Bu, untuk selanjutnya itu kan ada nih perempuan-perempuan di pedesaan gitu ya Bu ya, dan ada juga beberapa faktor yang menyulitkan untuk kita berkarya gitu ya Bu, karena ada tradisi dari desanya juga gitu. Jadi bagaimana nih sih perempuan ini agar tidak terhalang oleh tradisi tersebut atau dalam menangani situasi tersebut gitu Bu? Kalau melihat Cilegon kan sebenarnya memang kita melihat dari latar belakang ya, kota santri, kota yang ikon agamisnya itu cukup kental. Maka buat kita sebagai perempuan, yang pertama adalah
jangan melewati fitrah kodrati kita. Oke. Proporsional dengan tugas yang ada, proporsional dengan fitrah yang melekat pada kita sebagai perempuan, sehingga kemudian ketika kita masuk ke dalam dunia politik pun kita masih menjadikan atau menjalankan fitrah kodrati kita itu secara proporsional, secara berkeseimbangan. Dan ini juga menjadi sebuah pembuktian ke masyarakat gitu, bahwa memang kita itu adalah beraktualisasi untuk bisa memberikan peran yang sifatnya positif untuk masyarakat, dan betul-betul itu semua adalah menjadi ajang kita untuk bisa saling mendukung, saling membantu, saling berperan di pembangunan yang ada di Kota Cilegon. Dan saling menghargai juga ya Bu. Pasti. Toleransi paling Harus penting saling ya Bu. menghargai. Benar. Orang banyak, latar belakangnya beda, cara pandangnya beda, Benar. cara berpikirnya beda, kebiasaannya beda, maka perlu ada keluasan dalam diri kita untuk melihat, menerima semua perbedaan itu. Betul, teman-teman. Selagi tidak mengganggu, selagi tidak merugikan, maka tidak perlu mengungkit perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu harus dipaklumi. Gitu. Oke. Jadi harus saling toleransi, harus saling menghargai, harus saling mengingatkan untuk sama-sama memajukan suatu pedesaan gitu ya Bu. Nah, kan Ibu di sini bisa dikatakan dengan kategori wanita berkarir ya Bu. Nah, Ya, betul. Jadi kalau Ibu nih gimana sih Bu cara membagi waktunya Bu gitu kan agar bisa di rumah fokus jadi istri, jadi ibu, di sini fokus jadi sebagai anggota DPRD juga gitu kan. Jadi Ibu tuh gimana ngebagi waktunya Bu? ya sebenarnya sih kalau kita udah terbiasa ya mengkonsep semua kegiatan kita, maksudnya mengkonsep itu bukan bikin jadwal ya di kertas gitu, enggak. Tapi bagaimana kita mengatur irama aktivitas kita ya, dari mulai bangun tidur, menyelesaikan pekerjaan rumah, kemudian bersiap-siap untuk menunaikan agenda kantor. Karena kalau DPRD itu kan juga waktunya sangat fleksibel. Kemudian juga yang namanya ketemu masyarakat tuh kadang-kadang kalau sekiranya memang ada suatu hal yang perlu segera ditindaklanjuti, kita juga harus segera merespon. Kesiapan secara psikologis juga dari kita harus ada, bahwa kita itu kalau misalkan siap menjadi bagian dari anggota DPRD, maka kita juga siap untuk mengadvokasi, membela, membantu, mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Oh gitu. Jadi harus merelakan semua jiwa dan raganya gitu ya. Jiwa dan raganya. Kayak lagunya siapa ya? Ada siapa tuh? Zaman berapa nih? Oke Bu. Nah, di Kota Cilegon ini kan perempuan itu udah banyak sekali membantu perekonomian Kota Cilegon ya Bu ya. Karena soalnya ngelihat dari berita yang lalu itu ada ikatan perempuan pengusaha apa itu Bu? IWAPI. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nah, ya itu Bu. Nah, Ibu bisa berikan contoh nggak Bu? Maksudnya kayak gimana nih cara memajukan dalam bidang ekonomi bagi perempuan itu? Ya. Sebenarnya kan setiap kita punya potensi. Setiap orang nggak sama potensinya. Ada yang potensinya jadi wirausaha, entrepreneur, jadilah pengusaha perempuan yang sukses. Ada yang potensinya sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen, jadilah memang pendidik yang bisa menghantarkan upaya untuk mencerdaskan masyarakat. Benar. Ada perempuan yang memang passionnya di bidang sosial, ada yang di bidang politik, maka itu menjadi sebuah aktivitas yang kemudian bisa dimaksimalkan sesuai dengan potensi kita masing-masing ya, setiap perempuan. Nah, kalau kaitannya dengan ekonomi sebenarnya juga ada banyak hal peran yang bisa dilakukan. Kalau yang pengusaha sudah jelas itu background-nya adalah ekonomi. Iya. Kalau misalkan kami di DPRD, maka ketika kita mensupport bidang ekonomi adalah bagaimana kita sebagai anggota DPRD itu kemudian bisa memberikan sebuah pembelaan, upaya kepada masyarakat untuk memberikan keberpihakan dalam bidang ekonomi, yaitu mengusulkan anggaran agar kegiatan-kegiatan di masyarakat yang sifatnya ada untuk pemberdayaan ekonomi, untuk pelaku usaha kecil menengah juga bisa terperhatikan. Itu menjadi kegiatan yang bisa kita usulkan kepada pemerintah daerah dan bisa ditindaklanjuti dalam rangka untuk menjadi bagian dari melayani masyarakat dari pemerintah daerah Kota Cilegon. Oh gitu Bu. Berarti emang wanita-wanita di sini sekarang tidak lagi dianggap lemah karena sudah menjadi penopang gitu ya Bu ya, menjadi pendorong untuk kesuksesan Kota Cilegon. Amin. Baik dari industri, Amin, ya Rabbal Alamin. ekonomi ya Bu ya, Semoga. Masya Allah. Nah jadi Bu, Ini juga calon. Oh amin ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga iya Bu. Harus mindsetnya positive thinking dan insya Allah punya
target yang besar dan baik bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin, doain ya teman-teman ya. Nah Ibu, terus selanjutnya lagi, Ya, kan kita nih di sini sebagai perempuan ada banyak sekali yang memikirkan bahwa saya emang nggak bisa apa-apa, saya emang nggak berani buat melakukan apa-apa, takut salah, takut itu gitu ya Bu. Nah untuk bisa merubah mindset perempuan yang seperti itu gimana sih Bu gitu kan? Mungkin kita juga kalau wanita berkarir, wanita berorganisasi itu geram sekali Bu untuk melakukan ayo bangkit, ayo bisa gitu. Jadi kalau menurut Ibu sendiri tuh gimana Bu tanggapan seperti itu? yang pertama kita harus kenal dulu potensi kita apa. Harus kenali dulu dong. Kan orang lain nggak mungkin kenalin potensi kita. Oh iya benar. Yang bisa kenalin kita diri sendiri. Kayak Teh Nining gini, yang bisa Iya. kenalkan Teteh dulu. Iya. Baru saya ngelihat, oh iya passionnya di situ. Iya, gitu kan. betul. Nanti bisa ngasih saran. Nah kalau kita sudah tahu minat kita apa, passion kita apa, yang kedua harus percaya diri. Dikembangin dong potensi itu, jangan sekedar menjadi sebuah potensi yang akhirnya diam saja tapi tidak memberikan sebuah kontribusi apa-apa, baik ke kita secara langsung, Iya. ke lingkungan kita maupun masyarakat pada umumnya. Oh gitu. Yang ketiga, kalau sudah percaya diri, kerjakan, lakukan. Gitu ya Bu. Iya. Apa yang menjadi tujuan kita, target kita, passion kita ke depan setelah kita tahu potensi diri kita dan kita, oh ini betul potensi saya pengen melangkah ke depan, saya pengen mulai bergerak, saya pengen mulai maju, ya sudah, kerjakan itu dengan yakin, mantap. Bismillah gitu. Yang keempat, terus konsisten. Masya Allah. Bismillah, jalankan semuanya, jangan pernah baru sehari, 2 hari, baru sebulan, udahlah saya mau nggak kayak gitu, nggak Iya. bisa. Semua itu harus bertahap dan berproses. Benar. Yakin kalau kita punya rencana yang baik, punya niatan yang baik, prosesnya benar, prosesnya betul, Iya. insya Allah hasil akan ada kita petik. Seperti kata pepatah, satu usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Bu ya. Ya, Nah, satu lagi pertanyaannya Bu, kan tadi udah dari pihak kitanya nih, perempuan-perempuannya nih gitu kan, dari kalangan-kalangan kita nih. Terus sekarang upaya dari pemerintah ini gimana Bu untuk meningkatkan kualitas dari para perempuan ini? ya. Kan di pemerintahan itu ada dinas DP3AKB ya, dinas yang memberikan keberpihakan kepada perempuan dan anak-anak. Tentu ini menjadi sebuah simbol. Pemerintah pun memberikan ruang dan porsi kepada para perempuan. Kalau dinas sudah ada, maka berikutnya adalah DPRD juga harus mendorong agar perhatian pemerintah kepada perempuan dan anak ini juga bisa betul-betul teroptimalkan. Kenapa? Karena potensi-potensi yang ada ini harus betul-betul kita optimalkan semaksimal mungkin. Para perempuan ini bisa kita libatkan dalam sektor non-formal di sisi pemberdayaan ekonomi. Iya. Dan kalau ini berjalan, ini bisa memberikan dorongan yang signifikan, yang bisa memberikan sebuah kontribusi yang bisa luar biasa, asalkan semua itu memang dijalankan dengan penuh perencanaan yang baik, melibatkan semua pihak, dan para perempuan juga merasa yakin bahwa semua potensi yang ada itu insya Allah bisa teroptimalkan kalau dia pun yakin dan optimis bahwa dia bisa melakukan apa yang direncanakan itu. Dan pemerintah hadir di situ untuk merangkul, memberikan peran, memberikan ruang kepada para perempuan agar perempuan juga bisa beraktualisasi diri. Kemudian para perempuan juga bisa memberikan kontribusi dan para perempuan juga bisa menjadi pelaku dalam proses pembangunan di Kota Cilegon dalam segala sektor. Yang penting perempuan tuh merasa terfasilitasi, terakomodir dan diberikan ruang yang mumpuni oleh pemerintah Kota Cilegon. Betul sekali. Dan pemerintah juga berhak ya Bu memberikan wadah untuk sebagai bentuk ungkapan atau suatu kreativitas dari para perempuan ya Bu. Sangat berhak. Saya jawabnya sangat berhak. Sangat berhak karena memang berhak sekali ya Bu. Jadi buat perempuan-perempuan jangan pernah takut untuk mencoba, lalu lakukan dan tetap optimis ya Bu. Iya. Ibu silakan berikan pesan-pesan untuk teman-teman di rumah. Hai para perempuan hebat di Kota Cilegon, yang menjadikan kita hebat tuh kita sendiri. Yang menjadikan kita bisa kita sendiri. Yang menjadikan kita mampu kita sendiri. Maka kita harus berani mulai mengenal diri kita itu siapa, apa potensi yang ada di kita, dan apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian kita mulai saat ini sesuai dengan potensi tersebut. Yakin kita bisa, optimis dengan apa yang kita targetkan, mau belajar, mau membaca, buka pergaulan dan jaringan seluas mungkin, dan konsisten dalam mengerjakannya, jangan pernah menyerah. Insya Allah, kesuksesan, keberhasilan itu akan kita jemput asalkan kita betul-betul dan sungguh-sungguh menjalaninya. Sukses buat semuanya,
Sekarang fokus dengan apa yang dijalankan, dengan aktivitas yang ada, dan jangan lupa menempa diri untuk selalu lebih baik dan lebih maju setiap waktu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Semoga Sama-sama. kita selalu diberikan kesehatan Amin. dan bisa berjumpa kembali Bu. Insya Allah. Mengenai pembahasan yang lebih menarik lagi ya Bu. Siap. Oke, buat teman-teman di rumah, terima kasih banyak telah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Nini Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.